Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngeluarin banyak duit untuk sesuatu yang katanya bakal bikin hidup kalian lebih baik, lebih enak, lebih berkualitas, tapi ternyata zonk? Dari furniture yang estetik, gadget terbaru, sampai skincare yang katanya bikin glowing, banyak hal yang sering bikin kita salah kaprah. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas beberapa pembelian yang sering kali bikin kantong kita jebol, tapi sebenarnya nggak sebanding sama manfaatnya. Apa aja itu? Let's go, kita bahas. Pembelian yang pertama yaitu langganan streaming berlebih. Layanan streaming kayak Netflix, Disney+, atau Spotify memang menggoda dengan konten beragam yang bisa diakses kapanpun. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa memiliki lebih banyak langganan streaming akan meningkatkan hiburan di rumah atau mengurangi stres kita. Tapi faktanya, sebagian besar dari kita cuma menggunakan 1-2 layanan utama secara rutin, sementara sisanya malah jarang dibuka. Dan akibatnya, biaya bulanan yang terus berjalan jadi pemborosan yang nggak terasa. Sebagai contoh, misalnya kalian itu langganan Netflix, Disney+, terus Amazon Prime Video. Tapi setiap minggu kalian cuma nonton serial di Netflix, sementara streaming yang lain kalian nggak pernah sentuh karena nggak punya waktu. Akhirnya kalian bayar ratusan ribu per bulan untuk layanan yang nggak maksimal. Hiburan yang efektif itu bukan tentang seberapa banyak layanan yang kita miliki, tapi seberapa sering kita benar-benar menikmatinya. Nah, makanya di sini tipsnya, cek kebiasaan kalian, lihat layanan mana yang sering kalian pakai, dan batalin langganan yang jarang dibuka. Terus juga lakukan sharing account, bagi biaya dengan keluarga atau teman kalian kalau platform streamingnya bisa atau memungkinkan multi-user. Dan untuk layanan streaming yang jarang kalian gunakan, mending pakai versi yang gratisan aja. Misalnya kalau kalian cenderung lebih sering nonton film daripada dengerin musik, yang musiknya pakai Spotify free aja, nggak usah yang premium. Next, pembelian yang kedua, smartphone terbaru. Setiap kali ada smartphone baru yang diluncurkan, kita seringkali tergoda untuk beli, karena ada iklan yang menjanjikan fitur canggih atau performa yang lebih baik. Tapi kenyataannya, perbedaan teknologi antara generasi smartphone itu biasanya nggak terlalu signifikan untuk kebutuhan sehari-hari kayak chatting, terus juga browsing, ataupun nonton video. Beli handphone baru di saat yang lama masih berfungsi dengan baik itu bukan hanya menguras tabungan kita, tapi juga bisa menjadi keputusan yang impulsif. Daripada membeli handphone baru untuk menggantikan barang lama yang masih berfungsi, lebih baik kita investasikan uangnya untuk sesuatu yang memberikan nilai lebih di masa depan kita. Contoh nih, misalnya kalian beli iPhone terbaru, meskipun handphone lama kalian masih bisa dipakai untuk semua aktivitas. Nah, kalian pakai kartu kredit atau pay later untuk bayar, tapi setelah beberapa bulan, cicilan itu menumpuk karena bunganya tinggi. Akhirnya kalian yang stres sendiri karena harus memotong uang belanja untuk bayar utang. Nah, untuk menghindari pembelian mahal yang akhirnya merugikan diri sendiri ini, coba evaluasi kebutuhan kalian. Kalau handphone lama yang kalian pakai sekarang masih bisa menjalankan aplikasi yang kalian butuhkan, berarti nggak ada alasan untuk ganti. Lalu, beli di saat ada diskon besar. Kalau memang kalian butuh upgrade, rencanakan pembelian itu sambil menunggu momen diskon, kayak misalnya Harbolnas atau promo akhir tahun. Dan pertimbangkan yang second. Handphone second yang terawat dengan baik bisa jadi alternatif yang lebih murah. Lanjut, pembelian yang ketiga, produk skincare overclaim. Produk skincare yang menjanjikan hasil instan, misalnya kulit glowing dalam seminggu, atau bebas jerawat dalam semalam, seringkali bikin kita tergoda. Banyak dari kita yang berpikir bahwa produk yang mahal atau alat perawatan kulit yang canggih akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi kenyataannya, tanpa pemakaian rutin dan sesuai dengan kebutuhan kulit, hasilnya bakal jauh dari harapan. Malah bisa bikin iritasi atau memperparah masalah kulit kita. Sebagai contoh, misalnya kalian beli serum yang lagi viral, harganya ratusan ribu, karena diklaim bisa bikin kulit glowing dalam waktu singkat. Tapi setelah sebulan pemakaian, hasilnya biasa aja, karena ternyata produknya nggak cocok sama jenis kulit kalian. Padahal serum yang lebih murah yang sebelumnya kalian pakai, yang kandungan vitamin C-nya sederhana, sebenarnya lebih efektif untuk kebutuhan kulit kalian. Ingat guys, produk yang mahal itu nggak selalu lebih efektif. Perawatan kulit yang berhasil adalah yang konsisten dan sesuai sama jenis kulit kita. Untuk menghindari pemborosan yang juga nggak berfaedah kayak gini, tipsnya adalah kenali jenis kulit kalian.
Bisa konsultasikan dengan dermatologis dulu sebelum kalian beli produk. Lalu mulai dari yang basic, fokus pada skincare dasar seperti cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Dan coba produk travel size. Sebelum membeli yang full size, gunakan produk yang ukurannya kecil untuk melihat cocok atau enggaknya. Next, pembelian yang kelima, peralatan dapur canggih yang jarang digunakan. Banyak dari kita yang beli alat-alat dapur kayak pemanggang roti, air fryer, atau slow cooker, dengan harapan bisa mempermudah masak dan bikin makanan sehat di rumah. Tapi, kalau nggak sesuai dengan gaya hidup atau cuma dibeli karena lagi tren, lagi diskon, alat ini akhirnya nganggur. Biaya pembeliannya mahal, tapi nggak ada manfaatnya kalau nggak terpakai. Misalnya, kalian beli air fryer karena tergoda tren makanan sehat di media sosial. Setelah beberapa minggu, kalian sadar masakan kalian lebih sering pakai wajan biasa karena lebih cepat. Akhirnya, air fryer itu cuma jadi dekorasi dapur yang mahal. Makanya, sebelum beli peralatan dapur, tanyakan pada diri kalian sendiri, seberapa sering sih kalian bakal benar-benar menggunakan alat itu? Kalau jawabannya kurang dari sekali, seminggu, coba pikir 2 kali. Dan tips lainnya, pinjam sebelum beli. Misal ada teman kalian yang punya alat yang sama, coba dulu selama seminggu untuk melihat apakah kalian nyaman menggunakan alat itu. Lalu, mulai dari kebutuhan. Beli alat-alat yang sesuai dengan kebiasaan memasak kalian, bukan hanya karena tren. Dan pertimbangkan multifungsi. Pilih alat yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya kayak blender multifungsi gitu ya. Next, pembelian yang kelima, pakaian yang perawatannya sulit. Pakaian formal atau branded itu seringkali dibeli dengan harapan bisa meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri kita. Tapi banyak dari kita yang lupa membaca label perawatan kayak dry clean only misalnya, atau bahan yang mudah rusak. Akhirnya, biaya perawatan jadi lebih mahal dari harga pakaian itu sendiri, atau malah jarang dipakai karena terlalu ribet. Misalnya kalian beli blazer yang branded, harganya sampai jutaan, buat acara formal, tapi karena perawatannya harus pakai dry clean, kalian perlu mengeluarkan misalnya 50.000 setiap kali mencuci. Nah, karena ngerasa boros, blazer itu akhirnya jarang dipakai dan cuman menggantung di lemari. Jadi, beli pakaian itu bukan cuma soal harga di labelnya aja ya, tapi juga biaya perawatan jangka panjangnya. Nah, di sini tipsnya adalah pilih bahan yang praktis. Cari pakaian formal yang bisa dicuci biasa tanpa perlu perawatan khusus. Selain itu, pilih yang versatile, pakaian yang bisa dipakai untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun santai. Dan rawat dengan baik. Gunakan pengharum lemari atau hanger yang berkualitas supaya pakaian kalian tetap awet tanpa perlu sering dicuci dry clean. Lanjut, pembelian yang keenam, gadget pintar yang tidak esensial. Smart gadget zaman sekarang kayak smartwatch, tablet, atau perangkat teknologi lainnya, itu sering kita anggap akan membuat hidup kita lebih produktif dan nyaman. Tapi, pada kenyataannya, banyak dari kita yang membeli barang-barang ini hanya karena tren, atau cuma pengen kelihatan keren doang, bukan karena benar-benar butuh. Ujung-ujungnya apa? Gadget ini jarang kita gunakan secara maksimal, dan hanya menghabiskan uang tanpa dampak signifikan pada produktivitas ataupun kualitas hidup kita. Kayak misalkan kalian beli smartwatch yang mahal, karena teman-teman kalian pada punya semua. Awalnya kalian pikir fitur kayak pengingat langkah dan notifikasi itu akan bikin kalian jadi lebih produktif. Tapi setelah beberapa minggu, jam itu cuma dipakai untuk melihat waktu, sementara fitur lainnya jarang kalian sentuh. Jadi, gadget yang nggak benar-benar esensial itu hanya pemborosan ya, kalau kita nggak menggunakannya untuk mempermudah hidup atau menghemat waktu kita. Maka dari itu, tipsnya di sini adalah evaluasi kebutuhan kalian. Tanya sama diri kalian sendiri, apakah gadget tersebut akan benar-benar membantu aktivitas harian kalian. Lalu, tunggu beberapa waktu. Jangan langsung beli gadget saat baru dirilis. Tunggu sampai ada review dan pikirkan lagi apakah kalian masih menginginkan atau membutuhkannya setelah beberapa bulan. Dan cari alternatif. Kalau kalian hanya ingin mencatat aktivitas fisik, aplikasi gratis di smartphone bisa jadi solusi tanpa perlu beli smartwatch. Next, pembelian yang ke-7, barang dekorasi rumah yang berlebihan. Barang dekorasi kayak pajangan dinding, vas bunga, atau lampu hias, itu memang bisa bikin rumah kita jadi terlihat lebih estetik gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak, ruangan malah jadi penuh dan gak nyaman.
Dan selain itu juga dekorasi rumah sering kita beli karena impulsif atau diskon, bukan karena benar-benar cocok sama tema rumah, dan akhirnya hanya menambah pengeluaran tanpa manfaat jangka panjang. Kayak misalnya kalau kalian suka belanja pajangan rumah setiap kali ada diskon online, rumah kalian akhirnya penuh dengan barang-barang kecil yang nggak serasi. Dan alhasil, ruangan kalian jadi terasa berantakan dan nggak nyaman. Dekorasi rumah itu seharusnya berfungsi untuk menciptakan kenyamanan kita, bukan hanya untuk mengisi ruang kosong. Jadi di sini tipsnya adalah beli yang fungsional aja, prioritaskan dekorasi yang punya fungsi tambahan, kayak misalnya cermin besar untuk memberi kesan luas, atau lampu dengan fitur yang hemat energi. Terus juga pilih tema yang konsisten, tentukan tema warna atau gaya dekorasi supaya barang yang kalian beli itu tetap serasi. Dan kurangi impulsif. Bikin daftar barang yang benar-benar dibutuhkan sebelum kalian belanja, terutama ketika ada diskon. Lanjut, pembelian yang ke-8, DIY supplies untuk proyek yang nggak diselesaikan. Bikin project do it yourself atau DIY, kayak kerajinan tangan, lukisan, atau perabotan kecil, itu sering terasa menyenangkan di awal. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang beli perlengkapan dengan semangat di awal, tapi pada akhirnya berhenti di tengah jalan karena waktu, mood, atau kemampuan yang berkurang. Dan alhasil, barang-barang DIY ini hanya menumpuk di rumah, nggak pernah dipakai lagi. Kayak misalnya, kalau kalian beli cat, kuas, dan kanvas dengan niat belajar melukis, tapi setelah satu kali mencoba, kalian ngerasa susah dan menyerah. Akhirnya, semua perlengkapan itu cuma tersimpan numpuk di kamar kalian. Membeli perlengkapan untuk proyek DIY yang nggak selesai itu sama aja kayak kita lagi bakar uang. Makanya pastikan kalian punya waktu dan komitmen sebelum mulai proyek DIY. Dan selain itu juga mulai dari yang kecil. Coba dulu proyek DIY dengan alat seadanya sebelum kalian beli perlengkapan yang mahal. Selain itu, rencanakan waktu. Pastikan bahwa kalian punya waktu luang yang cukup untuk menyelesaikan suatu proyek. Dan pertimbangkan untuk ikut kelas. Ikut kelas DIY online atau offline itu bisa membantu kalian menyelesaikan proyek dengan panduan. Jadi, uang yang kalian keluarkan untuk DIY itu nggak terbuang sia-sia. Next, pembelian yang ke-9, paket liburan mewah tanpa rencana yang matang. Liburan yang mewah dan mahal itu sering kita anggap sebagai cara yang sempurna untuk nge-recharge dan menikmati hidup kita. Tapi, kalau nggak direncanakan dengan matang, seperti misalnya tanpa menghitung budget, memilih tempat yang sesuai dengan kebutuhan, atau memastikan manfaatnya untuk kita, liburan itu bisa jadi lebih bikin kita stres daripada menyenangkan. Biayanya bisa jadi terlalu besar untuk bayar penginapan, aktivitas maupun makanan yang mahal, yang kadang nggak sepadan sama pengalaman yang kita dapat. Kayak misalnya nih, kalian tergoda pesan paket liburan ke suatu tempat, misalnya ke Bali gitu ya, dengan fasilitas mewah tanpa ngecek detail biaya tambahannya. Nah, setibanya di sana, kalian harus bayar lebih untuk makan di hotel dan aktivitas yang ternyata nggak termasuk dalam paket. Dan kalian bayar itu semua pakai paylater atau kartu kredit. Nah, setelah liburan itu selesai, tagihan kredit bikin kalian pusing selama berbulan-bulan. Liburan yang nggak direncanakan dengan baik itu seringkali berakhir dengan over budget dan penyesalan karena pengeluaran yang impulsif. Jadi di sini tipsnya adalah tetapkan anggaran. Pastikan bahwa kalian tahu total biaya liburan, termasuk makan, transportasi, dan aktivitas tambahan lain. Lalu bandingkan opsi. Jangan langsung tergoda sama paket yang mewah. Cari alternatif yang lebih hemat. Mungkin itu Airbnb atau penginapan lokal. Dan rencanakan aktivitas kalian. Pilih experience yang sesuai sama minat kalian, bukan cuma ikutan tren destinasi populer aja. Next, pengeluaran yang ke-10, makanan dan obat yang bermerek. Produk makanan dan obat bermerek itu seringkali dibeli dengan anggapan bahwa kualitasnya akan lebih baik dibandingkan produk generik. Padahal banyak produk generik yang memiliki kandungan bahan atau khasiat yang sama, cuma beda di branding dan harganya aja. Ini terutama berlaku untuk obat bebas atau bahan pokok kayak beras atau gula ya. Membeli yang bermerek tanpa kebutuhan yang real itu hanya membuang uang kita. Misalnya, kalian beli obat flu bermerek terkenal yang harganya 20.000 per strip. Sementara itu, di apotek ada obat generik yang harganya 5.000 per strip dengan kandungan yang sama, dan efektivitasnya sama persis. So, di sini tipsnya adalah baca dulu labelnya, periksa kandungan bahan pada makanan dan obat untuk memastikan yang generik memanfaatkan manfaat yang serupa.
Setelah itu, tes dulu. Coba produk generik dan lihat hasilnya sebelum kalian memutuskan untuk tetap menggunakan yang bermerek. Dan gunakan rekomendasi. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk mendapatkan produk generik yang aman dan berkualitas. Lanjut, pengeluaran yang ke-11, pakaian olahraga yang mahal. Pakaian olahraga premium dari brand terkenal itu seringkali kita beli dengan harapan bisa meningkatkan motivasi olahraga atau supaya kita kelihatan keren gitu ya. Tapi pada kenyataannya, fungsi utama pakaian olahraga adalah kenyamanan dan daya tahan yang sebenarnya bisa kita temukan pada merek yang lebih murah. Dan selain itu, kalau motivasi olahraga kita rendah, pakaian yang mahal itu nggak akan membantu dan cuma jadi pajangan di lemari. Misalnya kalian beli legging dan kaos olahraga dari merek premium, harganya 1,5 juta gitu ya. Tapi setelah beberapa minggu, kalian kehilangan motivasi untuk olahraga rutin. Dan akhirnya pakaian itu cuma numpuk di lemari. Atau cuma dipakai buat tidur. Peralatan olahraga yang mahal itu tidak akan membantu kita untuk jadi lebih rajin olahraga. Jadi sebelum kalian beli pakaian olahraga, utamakan fungsinya. Cari pakaian yang nyaman dipakai, cepat menyerap keringat, dan sesuai dengan jenis olahraga kalian. Selain itu, belanja di saat ada diskon. Dan pakai dulu yang ada. Kalau kalian masih punya pakaian olahraga lama yang layak dipakai, maksimalkan itu dulu sebelum beli yang baru. Lanjut, pembelian yang ke-12, barang fashion yang lagi tren. Yang namanya tren fashion itu datang dan pergi dengan cepat. Barang-barang kayak sneakers, tas, baju, atau aksesoris fashion yang lagi viral di media sosial, seringkali kita beli untuk terlihat up to date dan dapat validasi sosial. Tapi tren ini biasanya cuma bertahan beberapa bulan, dan setelah itu hanya jadi koleksi yang jarang dipakai. Bukannya meningkatkan kualitas hidup, barang-barang tren fashion ini malah bikin dompet menipis. Misalnya, kalian beli sepatu yang lagi viral di TikTok, harganya jutaan. Tapi setelah tren berubah, sepatu itu cuma disimpan di lemari, karena nggak cocok sama gaya sehari-hari kalian. Belanja untuk mengikuti tren itu bisa jadi jebakan besar. Jadi, supaya nggak terperangkap dalam jebakan ini, kalian bisa coba untuk investasi pada gaya yang klasik, yaitu barang-barang yang nggak lekang oleh waktu, kayak misalnya tas dengan warna yang netral, atau sepatu hitam yang klasik. Selain itu, tahan impulsif kalian. Jangan langsung beli hanya karena barang fashion itu lagi viral. Tunggu beberapa minggu dan lihat apakah kalian masih menginginkan barang tersebut. Dan jual lagi aja kalau udah terlanjur beli barang hype yang akhirnya nggak terpakai. Next, pembelian yang ke-13, program penurunan berat badan atau suplemen yang meragukan. Program diet cepat atau suplemen yang sering menawarkan janji manis kayak misalnya turun 10 kilo dalam sebulan atau lemak hilang tanpa olahraga, itu banyak bikin kita tergoda karena kita ingin hasil yang instan. Tapi realitanya, program semacam ini seringkali nggak efektif dan nggak sehat, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Dan selain itu juga biayanya mahal, sementara hasilnya nggak bertahan lama atau justru membawa efek samping. Kayak misalnya kalau kalian beli suplemen diet harganya 500.000 karena iklannya menjanjikan hasil instan, tapi setelah 2 minggu berat badan kalian turun cuma sedikit. Dan efek sampingnya yang bikin kalian pusing dan mual membuat kalian berhenti mengonsumsi suplemen itu. Uang kalian udah habis, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Penurunan berat badan yang sehat itu butuh kombinasi pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur. Jadi di sini tipsnya adalah hindari hasil yang instan. Fokus pada perubahan pola hidup sehat yang konsisten, seperti makan teratur dan olahraga ringan. Lalu cari informasi. Konsultasikan dulu dengan ahli gizi atau dokter sebelum kalian membeli program atau suplemen apapun. Dan gunakan alternatif yang gratis. Banyak kan program olahraga atau panduan diet yang tersedia secara gratis di YouTube atau aplikasi kesehatan. Next, pembelian yang ke-14, mainan anak yang mahal tapi nggak edukatif. Banyak nih orang tua yang sering menghabiskan uang untuk mainan mahal karena kelihatan keren atau ngikutin tren. Tapi, banyak dari mainan ini yang kurang bermanfaat secara edukasi atau hanya menarik perhatian anak untuk waktu yang singkat. Padahal, anak-anak itu sering lebih menikmati permainan kreatif dengan barang sederhana, kayak misalnya balok kayu atau krayon. Kayak misalnya kalian beli robot mainan yang harganya 1 juta buat anak kalian, tapi setelah beberapa hari, anak kalian bosen dan lebih sering main sama mobil-mobilan biasa. Kalau menurut American Academy of Pediatrics, mainan terbaik untuk anak itu adalah yang mendorong kreativitas
interaksi sosial, dan eksplorasi, bukan yang sekedar mahal atau kompleks. Jadi, di sini tipsnya pilih yang edukatif. Cari mainan yang melatih keterampilan motorik atau kreativitas anak, seperti puzzle atau balok konstruksi. Selain itu, beli pre-loved. Banyak mainan bekas berkualitas yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga baru. Dan kurangi kuantitas. Lebih baik punya beberapa mainan menarik daripada banyak mainan tapi nggak dimainin dan nggak bermanfaat. Dan pembelian yang ke-15, furniture yang estetik tapi low quality. Membeli furniture hanya karena desainnya seringkali jadi jebakan finansial. Kursi atau meja yang kelihatan estetik tapi nggak kokoh biasanya lebih cepat rusak, sehingga malah membutuhkan penggantian dalam waktu singkat. Ini bikin kita jadi harus ngeluarin uang lagi. Bukannya dapat kenyamanan, malah jadi pemborosan. Sebagai contoh nih, misalnya kalian beli sofa minimalis yang estetik, harganya sampai jutaan rupiah untuk ruang tamu di rumah kalian. Tapi sayangnya setelah dipakai beberapa bulan, busa sofanya mulai kempes. Akhirnya, kalian harus beli sofa baru lagi dalam waktu setahun. Jadi di sini tipsnya yaitu yang pertama, prioritaskan kualitas. Pilih furniture yang terbuat dari bahan berkualitas kayak misalnya kayu yang solid atau logam, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Atau beli yang second, pre-loved. Ada banyak furniture bekas yang berkualitas tinggi, tapi dijual lebih murah dibandingkan yang baru. Dan cari review. Setiap kali kalian mau beli furniture, baca dulu ulasan produk dari pembeli yang lain untuk memastikan daya tahannya. Nah, itu tadi beberapa pembelian mahal yang seringkali nggak terlalu berfaedah. Kalau kalian punya pengalaman yang serupa atau tips lainnya, boleh banget ya share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian terus update soal tips keuangan yang relatable banget buat kehidupan sehari-hari. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.